Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu Bapa, kami siap diproses melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditabur, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pembelaan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita perlu pembelaan Tuhan. Setiap kita butuh pembelaan Tuhan. Ada situasi-situasi, ada keadaan, kondisi yang kita alami di dalam kehidupan kita, di mana seringkali itu di luar dari kemampuan kita, karena kita manusia yang terbatas. Nah, dalam keadaan itu saudara, kita perlu pembelaan Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang tiada terbatas, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Allah yang rindu membela kita umat-umatnya. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saya dan saudara rindu pembelaan Tuhan? Apakah kita bersikap sebagaimana seharusnya supaya kita mengalami pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara? Saat ini, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana supaya di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami pembelaan Tuhan, karena setiap kita perlu pembelaan Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan membaca dan merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pembelaan Tuhan. Yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, setiap kita telah berdosa. Setiap kita telah cemar oleh dosa. Dan oleh karena dosa-dosa kita, di dalam video sebelumnya kita sudah belajar bahwa upah dari dosa kita adalah maut. Artinya apa saudara? Bahwa sebagai orang berdosa, seharusnya setiap kita masuk neraka. Mungkin ada orang yang berkata bahwa melalui kebaikannya dia bisa masuk sorga. Dia berjuang berbuat baik supaya dia masuk sorga. Ya, setiap kita semua harus berjuang berbuat baik. Tetapi dengar saudara, kebaikan tidak akan membawa kita ke sorga. Kenapa saudara? Karena setiap kita telah berdosa. Dan satu saja dosa kita itu sudah cukup untuk membawa kita masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Karena sorga itu sempurna dan tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke dalam. Dan tidak ada perbandingan-perbandingan, tidak ada timbang-menimbang. Dosa tetap dosa. Dan orang yang berdosa tidak akan bisa masuk ke sorga. Itu sebabnya Yesus turun dari sorga. Dia yang berada di sorga, dia yang adalah Allah, merendahkan diri,
supaya setiap manusia yang mau percaya kepada Dia bisa mengalami keselamatan. Itu sebabnya Dia berkata bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, maksudnya kepada Bapa yang ada di sorga, kalau tidak melalui Dia. Dan Dia sah mengatakan itu, saudara. Kenapa? Karena Dia berasal dari sorga. Hanya Dia yang tahu jalan ke sorga, karena Dia berasal dari sorga. Dan kemudian, saudara, ketika Dia turun, Dia merendahkan diri dan rela mati bagi setiap kita. Maka firman Tuhan ini tadi berkata bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Tuhan itu yang telah berkorban, yang telah merendahkan diri. Dia merendahkan diri dan berkorban bagi umat-umatnya untuk membela umat-umatnya. Kenapa, saudara? Karena umatnya tidak bisa membela diri sendiri. Karena manusia berdosa tidak akan bisa membela dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia butuh pembela yang lain, dan tidak ada pembela siapapun, nabi manapun yang sanggup membela karena dirinya sendiri berdosa. Hanya Yesus yang turun dari sorga. Hanya Dia yang bisa membela kita karena Dia tidak berdosa. Saudara, kalau saudara punya hutang, lalu kemudian ada orang yang datang kepada saudara dan dia berkata, "Aku akan melunasi hutangmu," padahal dia sendiri berhutang jauh lebih banyak dari saudara, dia tidak akan bisa melunasi hutang saudara karena dia sendiri berhutang. Artinya apa, saudara? Orang yang berhutang tidak akan bisa melunasi hutang orang lain karena dirinya sendiri sedang berhutang dan tidak punya apa-apa. Artinya apa juga, saudara? Bahwa orang yang berdosa tidak akan bisa memberi jalan keluar bagi orang lain yang berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa yang sanggup dan bisa memberi jalan keluar bagi kita manusia berdosa, karena Dia tidak berdosa, saudara. Dan kemudian Dia merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib, dan kemudian dikatakan tadi Dia bangkit dari kematian. Dan kemudian Dia duduk di sebelah kanan Allah dan malah menjadi pembela bagi kita. Artinya Dia mati untuk membela kita, saudara. Bahkan di hadapan Allah Dia menjadi pembela, maksudnya menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Sebagai orang berdosa, kita adalah musuh Allah. Sebagai orang berdosa, kita musuh Tuhan. Tetapi Dia sendiri mengorbankan dirinya supaya kita diperdamaikan dengan Bapa. Dan Yesus menjadi pembela bagi kita, sehingga kita diselamatkan, kita diberkati, kita dilindungi, kita disertai. Jadi, saudara, Yesus mati bagi saudara untuk menjadi pembela bagi setiap kita. Ayat emas berikutnya tentang pembelaan Tuhan adalah Ulangan pasal 10 ayat 18, di mana di sana dikatakan, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Di dalam ayat emas yang kedua ini yang ditegaskan oleh firman Tuhan, saudara, adalah bahwa Tuhan itu pembela bagi orang-orang lemah. Di mana dikatakan di sini anak yatim, janda, orang asing. Tuhan menjadi pembela bagi mereka dan kemudian memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Artinya Tuhan memelihara mereka. Mungkin ketika disebutkan di sini anak yatim, saudara melihat diri saudara sendiri sebagai anak yatim saat ini. Ketika dikatakan di sini seorang janda, saudara melihat diri saudara sendiri. Mungkin ada saudara yang sedang mendengarkan video ayat emas ini yang merupakan seorang janda yang hidup sendiri. Atau mungkin saudara berposisi atau keadaan saudara sebagai orang asing saat ini. Saudara ada di satu tempat, saudara sendiri di sana. Sepertinya saudara tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tidak ada orang yang memperhatikan saudara.
Tetapi firman Allah berkata, saudara, bahwa Tuhan itu adalah pembela bagi anak yatim, bagi para janda, dan bagi orang-orang asing. Saudara, Dia adalah pembela kita. Apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, kalau anak yatim, janda, dan orang asing pun Dia bela, setiap kita saat ini dibela oleh Tuhan. Mungkin saat ini keadaan saudara sama seperti orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Dengar saudara, Tuhanlah pembela saudara. Saya pernah mengalami keadaan di dalam kehidupan saya, di mana saya pergi merintis gereja ke desa tempat saya menggembalakan jemaat saat ini, saudara. Dan kemudian pada waktu itu saya merasa kesendirian, saya mengalami kesepian. Dan saya merasa tidak ada orang yang membela dalam kehidupan saya. Artinya tidak ada orang yang memperhatikan dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, saudara, akhirnya Tuhan menyatakan pembelaannya. Dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang akhirnya Dia pakai untuk membela kehidupan saya. Saya pergi merintis pada umur 19 tahun, saudara. Dan saya sebagai anak lajang, saya masak sendiri, saya sewa satu rumah, dan kemudian saya masak sendiri di sana. Saya sangat kewalahan sebenarnya, karena saya tidak bisa masak. Tetapi untuk melaksanakan visi Tuhan, saya pergi dan kemudian merintis. Saya masak sendiri, saya beli peralatan. Seringkali saya hanya bisa masak ceplok telur dan makanan-makanan yang ringan. Dan yang ajaib, saudara, satu waktu ada seorang anak-anak yang datang, dan akhirnya itu menjadi anak sekolah minggu saya. Dan kemudian akhirnya orang tuanya juga datang. Dan orang tua ini akhirnya menjadi orang tua angkat saya juga. Dan singkat cerita, orang tua ini setiap pagi menyuruh anaknya untuk meletakkan makanan di jendela rumah yang saya sewa setiap pagi. Dan pagi itu makanan yang diletakkan di sana cukup untuk 2 kali makan, makanan pagi dan makanan siang. Lalu kemudian sore-sore menjelang malam kembali di sana terletak makanan dan lauknya lengkap. Itu terjadi di hari pertama, hari kedua juga demikian, hari ketiga, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan singkat cerita, saudara, hampir 3 dan mungkin sampai 4 tahun, saya lupa persisnya, saya dipelihara seperti itu. Ajaib Tuhan yang menjadi pembela. Ketika aku melaksanakan pekerjaannya, Dia membela hidupku. Dengar saudara, Tuhan pembela hidup saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, dengar, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang membela orang-orang yang membutuhkan pembelaannya. Saat ini pun Tuhan pasti membela kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya, saudara, adalah dari 1 Samuel pasal 25 ayat 39, di mana firman Allah berkata, ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Saudara, ini adalah kisah pembelaan Tuhan kepada Daud, di mana satu kali ada satu kisah di mana Nabal adalah seorang yang kaya raya. Dia punya banyak ternak dan gembalanya menggembalakan ternaknya di padang gurun. Dan pada waktu itu bertemulah gembala-gembala ini dengan Daud dan tentaranya. Dan Daud beserta tentaranya menjadi pelindung bagi gembala-gembala ini. Tapi kemudian satu kali, singkat cerita, ketika anak-anak buah Daud diutus kepada Nabal dengan pesan perdamaian, dengan pesan damai sejahtera,
Tetapi yang terjadi adalah Nabal malah menghina anak buah Daud dan menghina Daud. Padahal Daud sudah menjaga, melindungi anak buahnya. Itu merupakan pengakuan dari anak buah Nabal sendiri atau gembala Nabal sendiri. Dan yang luar biasa saudara, akhirnya singkat cerita, Tuhan menyatakan pembelaannya bagi Daud, dan Nabal ini akhirnya kena murkanya Tuhan. Pernahkah saudara mengalami di dalam kehidupan saudara, di mana saudara berbuat baik kepada orang, tapi perbuatan baik saudara diresponi dengan sesuatu yang jahat? Perbuatan baik saudara dibalas dengan kejahatan, atau malah merendahkan saudara. Setiap kita saya rasa pernah mengalami itu saudara, dan itu rasanya sakit. Tetapi dengar saudara, dalam situasi dan kondisi yang demikian, tahukah saudara bahwa Allah tidak berdiam diri? Tetapi Daud menegaskan bahwa terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku. Ketika umat-umatnya berbuat baik, dan kemudian perbuatan baik itu direndahkan, perbuatan baik itu dianggap tidak berguna, tidak berarti. Dengar saudara, pembelaan Tuhan nyata atas kehidupan kita ketika kita tetap berbuat baik. Dalam kehidupan saudara, Tuhan membela ketika saudara berbuat baik, ketika saudara menolong orang lain, dan kemudian perbuatan baik saudara tidak dihargai. Jangan kecewa, jangan putus asa, karena Tuhanlah pembela kita. Tuhanlah yang menolong kita. Saya seringkali mengalami saudara, saya berusaha untuk berbuat baik, saya berusaha menolong orang lain, tapi terkadang perbuatan baik itu mengecewakan. Saya pernah berusaha untuk menolong orang lain, tapi malah akhirnya saya diperlakukan tidak benar. Akhirnya saya malah disalahkan dalam perbuatan baik itu. Ya, memang itu sangat menyakitkan. Tetapi sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi pembela bagi setiap kita. Ketika saudara berbuat baik dan perbuatan baikmu tidak dihargai, jangan kecewa, jangan marah. Tuhan Allah yang membela kita. Itu yang terjadi kepada Daud. Ketika dia dihina oleh Nabal, padahal Daud sudah menolong Nabal, Tuhan akhirnya membela Daud. Tuhan menyatakan pembelaannya. Ayat emas berikutnya saudara tentang pembelaan Tuhan adalah dari Mazmur pasal 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhan membela perkara dan hak dari umat-umatnya yang berserah kepada Dia. Allah itu adalah hakim yang adil. Dia tidak akan pernah salah keputusan, karena Dia hakim yang adil. Dia maha tahu, Dia tahu segala sesuatu, dan Dia akan menghakimi dengan adil. Dia membela perkara umat-umatnya. Dia membela hak umat-umatnya. Adakah dalam kehidupan saudara, saudara mengalami masalah, dan dalam masalah saudara, saudara tidak melakukan kesalahan, tetapi kemudian saudara dipersalahkan? Dengar saudara, tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan pembela perkara dari umatnya. Ataupun mungkin saudara, di dalam kehidupan saudara, saudara punya hak. Ada sesuatu yang merupakan hak saudara, tapi hak saudara itu diambil. Saudara mau mempertahankan pun saudara tidak sanggup. Dengar saudara, Tuhan yang menjadi pembela saudara. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, supaya hak kita itu tetap menjadi hak kita, lakukan. Tetapi ketika saudara tidak bisa lagi berbuat apa-apa, dan kemudian hak saudara hilang,
jangan putus asa, karena Tuhan yang membela hak umat-umatnya. Saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan, di mana dia ada pada situasi bersama dengan saudara-saudaranya membagi warisan, dan kemudian dia memberi pilihan terlebih dahulu kepada saudara-saudaranya supaya mereka memilih warisan yang mana mereka inginkan. Dan kemudian pada akhirnya, saudara, dia mendapat warisan di tempat yang paling tidak bernilai. Tetapi yang luar biasa adalah sekian waktu kemudian, warisan yang dia dapat yang berada di tempat paling tidak bernilai tadi, karena saudara-saudaranya semua berebut mengambil warisan yang ada di kota, tetapi dia mendapat warisan tanah di sudut, di luar kota, terpencil. Tetapi yang luar biasa adalah beberapa waktu kemudian kenaikan tanah di sudut tadi jauh melampaui yang ada di kota, sehingga akhirnya warisan dari hamba Tuhan ini tadi berlipat-lipat kali harganya dari warisan yang ada di kota. Tuhan membela umat-umatnya yang berserah kepada Dia. Bukankah itu yang terjadi kepada Abraham ketika dia memberi pilihan kepada Lot? Apakah dia akan memilih yang lembah Yordan atau yang satunya? Tetapi yang terjadi adalah Lot memilih lembah Yordan yang begitu hijau, yang begitu subur. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Lot mengalami malapetaka. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu tempat yang dia pilih itu menjadi Sodom dan Gomora, dan dia harus melarikan diri dan hidupnya begitu hancur. Sedangkan Abraham semakin kaya, dan semakin kaya. Artinya, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita Tuhanlah yang menjadi pembela. Seringkali kita merasa tidak adil dengan situasi dan kondisi yang ada. Seringkali kita diperlakukan mungkin tidak adil. Tetapi dengar, saudara, Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Ayat emas terakhir tentang pembelaan Tuhan adalah dari Mazmur pasal 140 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Firman ini juga menegaskan bahwa Tuhanlah pembela bagi anak-anaknya yang mengalami ketertindasan. Tuhanlah pembela umat-umatnya dalam kemiskinan mereka. Saudara saat ini sedang tertindas, jangan putus asa. Tuhan yang menjadi pembela saudara. Situasi, kondisi, keadaan menindas saudara, jangan putus asa. Tuhanlah yang menjadi pembelamu. Orang-orang di sekeliling saudara menindas saudara, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan yang menjadi pembela saudara. Dan firman ini juga menegaskan bahwa Dia pembela bagi orang miskin. Saudara sedang berada dalam kemiskinan, jangan putus asa, jangan rendah diri, jangan kecewa, saudara. Tuhan yang menjadi pembela saudara. Hari ini saudara bisa miskin, tetapi kalau Tuhan yang menyatakan pembelaannya, Dia bisa mengubahkan segala situasi. Orang yang paling miskin pun bisa diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah ketika Dia menyatakan pembelaannya bagi mereka. Itu sebabnya saudara, berserahlah kepada Tuhan supaya Dia menyatakan pembelaannya bagi kita. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara, di mana melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini selalu ditegaskan bahwa Tuhanlah pembela bagi kita, bagi umat-umatnya dalam keadaan situasi yang mereka alami, yang kita alami, baik dalam keadaan tertindas, dalam keadaan anak yatim, sebagai janda, dalam kemiskinan, diperlakukan tidak adil.
Tuhan menyatakan pembelaannya bagi setiap saudara. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini menguatkan saudara. Dia membela saudara. Dia menyatakan pembelaannya dalam setiap kondisi yang sedang saudara alami saat ini. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Saat ini saya mau berdoa bagi saudara, supaya Tuhan menyatakan pembelaannya dalam hidup saudara. Mari ambil sikap berdoa, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi pembela bagi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang hidup sebagai anak yatim. Tuhanlah pembela bagi anak-anak yatim. Ada pendengar-pendengar video ini yang merupakan janda yang hidup sendiri, berjuang sendiri. Tuhanlah pembela bagi para janda. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang tertindas ya Tuhan. Engkaulah Allah yang membela anak-anak-Mu yang ada dalam ketertindasan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang diperlakukan tidak adil. Engkaulah yang membela anak-anak-Mu yang diperlakukan tidak adil. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan kemiskinan dan dianggap rendah. Tuhanlah yang menjadi pembela bagi anak-anak-Mu yang miskin. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala keberadaan dan kondisi kehidupan mereka. Engkaulah yang menjadi pembela bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga nyata dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan itu hidup, Allah itu berkuasa, Allah itu ajaib. Dia sanggup melakukan perkara besar. Dia sanggup menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Ajar setiap anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan mereka. Limpahkan penyertaan-Mu nyata bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan, dan kami sungguh bersyukur kami telah berdoa bersama. Engkaulah pembela kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini, kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang di saat takut. Saudara akan dikuatkan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami takut oleh karena kondisi, oleh karena situasi, oleh karena kebutuhan, oleh karena masalah, atau oleh karena apapun yang mungkin saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tapi hari ini saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Rasa takut yang saudara sedang alami saat ini akan diubahkan oleh Tuhan menjadi penuh dengan damai sejahtera, oleh karena ayat-ayat emas firman Tuhan akan menguatkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan kita saat kita mengalami rasa takut saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ratapan pasal 3 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah kita itu dekat saat kita memanggil Dia. Dan ketika kita memanggil Dia, Dia menjawab, jangan takut. Kalau hari ini engkau berseru kepada Tuhan, dengar, Allah meneguhkan saudara, Allah menguatkan saudara dengan berkata, jangan takut. Apapun dan bagaimanapun yang sedang saudara alami hari ini, Tuhan berkata jangan takut karena Dia dekat kepada saudara. Dia Allah yang berkuasa menolong saudara dan Dia dekat dengan saudara.
Dia Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara, dan Dia dekat dengan saudara. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara, dan Dia dekat dengan saudara. Dan hari ini Dia Allah yang berkuasa itu berkata, jangan takut. Engkau bingung dengan situasi yang ada. Allah dekat dengan engkau dan Dia berkata, jangan takut. Saudara, hari ini jangan lihat situasi. Jangan fokus kepada masalah, persoalan, dan situasi yang ada. Tapi fokuslah kepada Allah yang ada dekat dengan saudara. Dan fokuslah kepada Allah yang berkata, anakku, jangan takut. Jangan takut. Dia Bapa yang baik, yang akan menolong saudara. Dia dekat dengan saudara. Dia tahu segala perkara yang saudara alami. Dia tahu sampai kedalaman hati saudara. Bahkan Dia tahu sampai masalah paling kecil sekalipun. Dia tahu. Dan Dia berkata, jangan takut. Ayat emas kedua saudara yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut. Dari Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, kalau hari ini saudara merasa takut dengan kondisi, dengan keadaan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, mari belajar dari pemazmur ini saudara, di mana pemazmur ini berkata dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan hidup, dalam segala tantangan yang dia hadapi, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Adakah saudara yang rindu mengalami ketenangan saat saudara mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup saudara? Ketenangan itu ada dekat dengan Allah. Adakah beban yang menindih kehidupan saudara dan saudara khawatir, saudara takut dengan segala beban yang sedang saudara pikul? Saudara akan mengalami ketenangan jika saudara dekat dengan Dia. Adakah mungkin saat ini saudara sedang sakit dan sepertinya sakit itu tidak mungkin diobati, sudah terlalu parah dan sebagainya, dan saudara takut atas apa yang sedang saudara alami, penyakit yang sedang saudara derita? Saudara akan mengalami ketenangan ketika saudara dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mengalami banyak ketika berdoa bagi orang-orang yang sakit. Mereka sudah hampir putus asa, dan mereka berkata bahwa sepertinya dia akan mati. Bahkan kadang-kadang keluarga juga demikian, berkata bahwa mereka ini tidak ada harapan. Tetapi saudara, saya melihat orang-orang yang demikian banyak kali dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang seringkali adalah pikiran kita yang berkata tidak mungkin. Dan ketika pikiran kita berkata tidak mungkin, iman kita runtuh, di sanalah keadaan kita semakin drop. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita alami, di sana ada ketenangan, maka iman kita pun akan dibangkitkan. Itu sebabnya saudara, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, semustahil apapun itu, seberat apapun itu, saat ini dekatkan diri kepada Tuhan. Tetaplah berjalan, tetaplah melangkah dekat dengan Tuhan. Maka di sana saudara akan mengalami ketenangan dan saudara tidak akan goyah, karena ada kekuatan daripada Tuhan yang akan menguatkan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah.
Kembali pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit yang dia alami, dia berkata bahwa pada Allah ada keselamatanku, ada kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku. Tuhanlah gunung batu kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita terhadap badai apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia keselamatan kita, dialah perlindungan kita. Dialah Allah yang sanggup menjaga, melindungi setiap kita. Jangan takut saudara, sekalipun mungkin berat, sekalipun mungkin sulit, sekalipun mungkin sepertinya tidak mungkin, jangan takut. Ada Tuhan yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Dialah tempat perlindungan kita. Ada bahaya, ada badai hidup yang menerpa saudara. Hari ini bangkitkan iman saudara bahwa dialah tempat perlindungan saudara. Jangan takut, dia Bapa yang akan melindungi setiap kita saudara. Ayat emas selanjutnya yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, kalau saudara orang benar, saudara hidup dalam kebenaran, maka nama Tuhan akan menjadi menara yang kuat, perlindungan yang kuat bagi saudara. Kalau kita berlari kepada Tuhan dalam tantangan, persoalan, masalah yang menakutkan, badai hidup yang menakutkan dalam hidup kita, kita berlari kepada Tuhan, menara yang kuat itu, maka pemazmur ini menegaskan kita akan selamat. Jadi saudara, dalam segala kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita, mari berlarilah kepada Tuhan, sebab dialah perlindungan kita, dialah kekuatan kita. Dan ketika kita berlari kepada dia, kita akan selamat, oleh karena dia melindungi kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Adakah saat ini saudara dilingkupi oleh kegentaran oleh karena cerita hidup yang saudara jalani hari ini? Pemazmur juga pernah mengalaminya. Tetapi dia berkata bahwa dia mencari Tuhan saat kegentaran melingkupi dia. Dia mencari Tuhan saat kegentaran memenuhi hatinya. Dan ketika dia mencari Tuhan, dia berkata, ia menjawab aku. Dan dia menyaksikan, ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Artinya saudara, hari ini ketika kegentaran menerpa saudara, carilah Tuhan, maka dia akan menjawab dan melepaskan saudara dari segala kegentaran. Apapun yang menyebabkan saudara gentar hari ini, Allah sanggup melepaskan saudara dari sana, karena dia sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan ini telah menguatkan saudara dari segala kegentaran saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Saudara akan terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahteranya memenuhi. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana topik ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini saudara adalah bersama Tuhan kita tidak akan malu. Masih berbicara tentang pembelaan Tuhan saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Pembelaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Adakah saudara dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan? Mari terus renungkan firman Tuhan ini saudara. Renungkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Isi hari-hari saudara, isi istirahat saudara,
Saat saudara bekerja, isi dengan ayat-ayat emas firman Tuhan, maka saudara akan dikuatkan, maka saudara akan dibaharui, iman saudara akan dibangkitkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara, ada pun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Mazmur pasal 37 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, Tuhan memberi jaminan kepada umat-umatnya bahwa pada hari celaka, pada waktu-waktu kecelakaan, artinya pada waktu-waktu suasana keadaan tidak baik, di sana umat-umatnya akan dibela dan mereka tidak akan mendapat malu. Saat semua situasi tidak baik, keadaan tidak baik, Tuhan membela umatnya dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Bahkan kalimat selanjutnya dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 19 ini, saudara, adalah dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ada hari-hari kelaparan, saudara, tetapi umat-umat Tuhan dibela dan mereka malah bisa kenyang di hari-hari kelaparan. Artinya, saudara, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, baik dalam kehidupan secara umum, baik di tengah keluarga, baik dalam ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, Tuhan hadir di sana dan tidak membiarkan umat-umatnya celaka. Dan Tuhan hadir di sana tidak membiarkan umat-umatnya kekurangan. Malah Tuhan memberi mereka kenyang, memberi umat-umatnya kenyang saat terjadi kelaparan. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Apapun situasinya hari ini, situasi yang sulit, situasi yang berat, dan sebagainya, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan campur tangan dan tidak membiarkan kita celaka dalam situasi yang kita alami hari ini. Dan Dia Allah yang akan campur tangan dan memberi kita kenyang saat situasi kelaparan, saat semuanya kekurangan, tetapi Tuhan memelihara umat-umatnya dan beri kita kekenyangan. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara dan Dia membela kehidupan saudara sehingga kecelakaan tidak menghampiri saudara, sehingga kekurangan, kelaparan tidak menghampiri saudara, tetapi Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya. Kemudian ayat emas kedua tentang pembelaan Tuhan yang tidak memberi malu kepada kita, saudara, adalah dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Kembali di sini dikatakan, disaksikan oleh pemazmur ini, saudara, bahwa dia tidak akan mendapat malu karena pembelaan Tuhan nyata atas dia, karena campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Maka dia menyaksikan dia tidak mendapat malu. Dan kemudian kalimat selanjutnya dia berkata, saudara, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Jadi bagaimana sehingga pemazmur ini dia tidak mendapat malu dalam kehidupannya, dalam segala situasi kehidupannya. Dia tidak dipermalukan, tetapi ada pembelaan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Karena dikatakan apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Artinya dia suka akan firman Tuhan. Dia rindu dan haus akan firman Tuhan. Dia berkata, aku mengamat-amati perintah-Mu. Artinya apa? Dia memperhatikan perintah Tuhan. Dia menghidupi perintah Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan. Dan dalam semuanya itu firman-Nya menegaskan bahwa dia tidak mendapat malu. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Dia tidak diizinkan dipermalukan karena dia suka akan firman Tuhan. Artinya, saudara, bahwa kalau saudara dan saya, kita hidup merindukan firman Tuhan, kita hidup seturut firman Tuhan, kita berjalan seturut kebenaran firman Tuhan,
kita ikut perintah Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara yang tidak mengizinkan saudara dipermalukan. Itu sebabnya saudara, jalani hidup rindu akan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Jalani hidup saudara seturut perintah-perintah firman Tuhan, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Biar segala perkara Tuhan nyatakan pembelaannya dalam kehidupan saudara, karena saudara suka akan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap harilah renungkan firman Tuhan. Ada channel ayat-ayat emas yang saudara bisa renungkan, dan juga ada channel renungan malam, yaitu audio Alkitab yang bisa saudara renungkan. Pagi hari ada channel renungan penyejuk jiwa yang menjadi renungan pagi sebelum saudara bekerja. Saudara bisa renungkan di sana. Saudara, rindukanlah firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan membela saudara dan tidak membiarkan saudara mendapat malu. Selanjutnya juga dikatakan saudara, masih Mazmur pasal 119 ayat 46. Di sana juga kembali ditegaskan, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Wow saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa aku akan berbicara tentang peringatan-peringatanmu, artinya tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang prinsip-prinsip firman Tuhan di hadapan raja-raja. Dan dia berkata, aku tidak mendapat malu. Artinya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mengangkat derajat kehidupannya. Dia berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja, dan dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran-kebenaran yang bernilai tinggi saudara. Kenapa? Karena itu kebenaran yang prinsip. Karena itu kebenaran Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Dan kebenaran-kebenarannya itu adalah kebenaran yang berlaku di semua lini kehidupan saudara. Bahkan di hadapan raja-raja pun, ketika pemazmur berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu nyata sungguh. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Sama seperti pemazmur ini yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja. Kemudian ayat emas selanjutnya tentang pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan, saudara, yang tidak mengizinkan kita dipermalukan adalah dari Yesaya pasal 49 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dan dengan mukanya sampai ke tanah, dan dengan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak mendapat malu. Wow saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapat malu. Kenapa saudara? Dikatakan raja-raja menjadi pengasuhmu, permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Bahkan mereka akan sujud di tanah dan akan menjilat debu kakimu. Artinya apa saudara? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, derajat mereka ditinggikan oleh Tuhan. Derajat mereka diangkat oleh Tuhan. Bahkan raja-raja pun akhirnya tunduk kepada mereka. Saudara mau derajat hidup saudara diangkat oleh Tuhan? Saya percaya setiap kita rindu akan hal itu. Kalau kita rindu akan hal itu saudara, nantikan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Kemudian ayat emas terakhir saudara adalah dari Yesaya pasal 50 ayat 7. Dikatakan di sana, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, ditegaskan di sini, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Pertolongan Tuhan itu tidak mengizinkan umat-umatnya mendapat noda, mendapat malu. Tuhan meneguhkan, Tuhan tidak izinkan mereka mendapat malu. Saudara, jadikan Tuhan menjadi penolong bagi kita. Dia akan membela kita dan tidak mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat mas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara.
Terapkan firman Tuhan ini saudara, dan jadilah Tuhan pembela dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Terus dengarkan video ini, biar hidup saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terus mendengarkan. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah mempedulikan kita dalam kesesakan kita. Saudara, adakah saat ini situasi dan kondisi hidup saudara sedang ada dalam kesesakan? Saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah, mengalami kesesakan oleh karena penyakit, persoalan atau apapun yang mengakibatkan hidup saudara ada dalam kesesakan. Saat saudara ada dalam kesesakan, adakah orang-orang yang begitu mempedulikan saudara saat ini? Sangat bersyukur saudara jika dalam kesesakan yang saudara alami ada orang-orang yang memperhatikan saudara. Karena begitu banyak orang yang dalam kesesakan mereka malah ditinggalkan. Dalam kesesakan mereka malah tidak dipedulikan. Jadi kalau saat ini ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan saudara, itu anugerah Tuhan. Tetapi, sekalipun mungkin ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan yang saudara alami, mereka sangat terbatas. Bahkan mungkin mereka setengah hati mungkin dalam memperhatikan saudara, mempedulikan saudara. Di sanalah kita membutuhkan Tuhan saudara, bahwa Tuhanlah yang begitu mempedulikan, hanya Tuhanlah yang begitu mengerti. Dia Allah yang mengerti hidup kita, mengerti hati kita, mengerti kesesakan yang kita alami. Bahkan sebelum kita menceritakan kepada Dia segala kesesakan kita, Dia sudah mengerti kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya saudara, yang paling kita butuhkan dalam kesesakan kita adalah kepedulian Tuhan. Dan Dia memang Allah yang mempedulikan saudara dan saya dalam segala kesesakan kita. Dia rindu menyatakan perhatian dan kepeduliannya kepada kita dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar bagaimana kita mengalami kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam kesesakan yang kita alami. Dengan harapan saudara melalui video ini, melalui ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara mengerti bagaimana perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan dalam kesesakan saudara, dan saudara mengerti bagaimana hidup dalam kepedulian Tuhan atas segala kesesakan yang saudara alami. Dan saya rindu itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara ketika saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan saudara, ataupun mungkin selama ini saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan ini saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kepedulian Allah dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dia bersukacita, dia bersorak-sorai dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan yang memperhatikan kesesakan hidupnya. Dan ketika Tuhan memperhatikan kesesakan dalam kehidupannya, maka Tuhan menyatakan perhatiannya, Tuhan menyatakan kepeduliannya, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia, Tuhan menilik segala sengsaranya. Dia nyatakan kasih setianya kepada pemazmur tersebut saudara. Itu sebabnya dia bersorak-sorak, karena Allah memperhatikan dan mempedulikan kesesakan yang dia alami, dan Tuhan menyatakan kasih setianya kepada orang tersebut.
Demikian hari ini, saudara, dalam segala kesesakan yang kita alami, Tuhan memperhatikan kesesakan kita dan Dia menyatakan kasih setia-Nya dalam segala kesesakan kita. Itu sebabnya bersukacitalah. Sekalipun ada kesesakan yang saudara alami, bersukacitalah, karena kita punya Tuhan yang mempedulikan kita dalam kesesakan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang kepedulian Tuhan dalam kesesakan hidup yang kita alami adalah dari Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Di dalam ayat ini, pemazmur kembali menegaskan, saudara, bahwa orang-orang benar ketika mereka berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan yang mereka alami. Jadi bagaimana supaya mengalami kebebasan dari kesesakan hidup? Bagaimana sehingga Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka? Dikatakan bahwa mereka berseru-seru, mereka hidup sebagai orang benar, karena dikatakan orang benar itu berseru-seru. Jadi ada dua hal di sini, saudara. Pertama, mereka hidup dalam kebenaran, dan yang kedua, mereka hidup berseru kepada Tuhan. Jadi ketika mereka menjalani hidup mereka dalam kebenaran, ketika mereka menjalani hidup mereka dalam seruan kepada Tuhan, seruan mereka didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memperhatikan mereka dalam segala kesesakan mereka. Saudara, hari ini pun dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, Tuhan memperhatikan segala kesesakan saudara. Jika saudara menjalani hidup saudara sebagai orang benar, jika saudara menjalani hidup saudara dalam kebenaran, dan kemudian saudara hidup berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dan mempedulikan saudara. Dia nyatakan perhatiannya dalam segala kesesakan saudara. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat oleh karena kesesakan, jalani hidup dalam kebenaran. Sekalipun engkau bingung karena kesesakan yang menimpa hidupmu oleh karena masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya, tetaplah jalani hidup benar. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan memberi kelegaan, memberi perhatian dan kepeduliannya saat umatnya dalam kesesakan adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Daud, di mana Daud menegaskan bahwa saat dia dalam kesesakan, dia berlari berseru kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan tempat dia mengadu. Dia jadikan Tuhan tempat dia berseru atas segala kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Dan kemudian Daud menegaskan dan menyaksikan, saudara, bahwa ketika dia berseru-seru kepada Allah dalam kesesakannya, dia berkata, dan Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Allah mendengarkan dia. Bahkan teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya, kata Daud. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, umatnya yang berseru-seru kepada Dia dalam kesesakan yang mereka alami, Tuhan mendengar, Tuhan mempedulikan mereka. Doa-doa umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran, dan kemudian mereka hidup berdoa ketika mereka mengalami kesesakan, Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Hari ini, saudara, sekali lagi, kalau Daud pun yang luar biasa, saudara, tetapi dia menegaskan bahwa dia mengalami kesesakan hidup. Dan dalam kesesakan hidup yang dia alami,
Dia tidak mengandalkan kekuatannya, padahal dia tentara yang hebat, kepala tentara yang hebat. Dia memimpin pasukan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia orang luar biasa, saudara. Dan pada akhirnya dia menjadi raja. Tapi dalam kesesakan yang dia alami, dia tidak andalkan kekuatannya. Tapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Daud berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hari ini, saudara, kalau kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, berserulah kepada Dia, berserulah kepada Tuhan. Dia mendengarkan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan mereka adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencari Dia dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, orang yang mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, maka Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Artinya Tuhan mempedulikan mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Jadi saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang harus kita lakukan adalah belajar bertobat, berbalik kepada Tuhan. Artinya saudara, kita harus menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau pada saat itu umat-umatnya yang seringkali mereka lakukan adalah jatuh, bertobat lagi, jatuh, bertobat lagi. Ya, memang setiap kali mereka bertobat, Tuhan memperhatikan mereka. Tetapi hidup mereka tidak pernah maksimal, saudara. Kenapa? Sekalipun begitu banyak perhatian Tuhan bagi mereka, hidup mereka tidak pernah maksimal. Karena mereka jatuh bangun dan jatuh bangun terus. Seharusnya di dalam kehidupan kita, kita maju, alami perubahan hidup, alami pertobatan, dan maju terus di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi, saudara. Itu sebabnya alami pertobatan demi pertobatan, supaya nyata campur tangan Allah dalam hidup kita, dalam segala kesesakan kita. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan adalah dari Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, pemazmur ini juga menyatakan apa yang menjadi pengalaman kehidupannya, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kesesakan Engkau yang memberi kelegaan kepadaku. Dia mengalami di dalam perjalanan hidupnya, di mana Tuhan selalu memberi kelegaan bagi dia dalam segala kesesakan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Nah, itu sebabnya dalam kesesakan yang dia alami, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila aku berseru, jawablah aku. Jadi dia meminta supaya Tuhan, dia memohon supaya Tuhan menjawab seruannya, karena dia tahu, dia sudah alami, bahkan dia saksikan bahwa ketika Tuhan menjawab dia, maka Tuhan akan membebaskan dia dari segala kesesakannya. Tuhan beri kelegaan bagi dia dari segala kesesakannya. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu saudara dibebaskan dari segala kesesakan hidup yang saudara alami, jangan pernah bosan-bosan berdoa. Jangan pernah bosan-bosan berseru, minta tolong kepada Tuhan atas segala masalah saudara, memohon kepada Tuhan atas segala persoalan saudara. Biar dalam kehidupan kita, saudara, kita mengalami kasih Tuhan yang memberikan kelegaan dalam kesesakan yang kita alami. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan kita dari segala kesesakan kita adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang terinjak. Maksudnya orang yang teraniaya, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang direndahkan, orang yang dimanfaatkan.
Tuhan yang menjadi perlindungan bagi orang-orang tersebut. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi kelegaan bagi orang-orang tersebut. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan. Saudara, dalam segala kesesakan kita, mari kita andalkan Tuhan. Maka Dia akan menjadi perlindungan bagi kita. Dia Allah yang melindungi umat-umatnya yang diperlakukan tidak adil. Dalam segala kesesakan mereka, Tuhan membela mereka. Puji Tuhan saudara, ayat emas yang terakhir, bagaimana Tuhan melindungi umat-umatnya, membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan hidup mereka adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Di dalam ayat emas yang terakhir ini ditegaskan saudara, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya secara ajaib dalam kesesakan mereka. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia menyatakan kasih setianya bagi umat-umatnya dalam segala kesesakan yang mereka alami. Dia mempedulikan mereka. Dia campur tangan dalam hidup mereka. Dia menyatakan kasih setianya bagi mereka pada waktu kesesakan. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, terpujilah Tuhan. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita harus belajar hidup memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita mengalami kesesakan. Karena Tuhan akan menyatakan kasih setianya bagi setiap kita dalam segala kesesakan kita. Muliakanlah Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan di dalam video ini, di mana kita sudah belajar bahwa Allah memperhatikan umat-umatnya dari segala kesesakan mereka. Yang menjadi bagian kita adalah kita harus hidup berseru kepada Tuhan. Jadi setiap kali saudara mengalami kesesakan, dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, jangan lari ke tempat yang salah, tetapi berserulah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Dia Allah tempat perlindungan kita. Dia membebaskan kita dari segala kesesakan. Dan ketika saudara mengalami pembebasan dari Tuhan, muliakan Dia. Muliakan Dia, puji Dia saudara. Karena Dia Allah yang menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan biarlah saudara mengalami campur tangan Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang mengalami kesesakan yang begitu berat dalam hidup saudara. Biarkan saat ini Tuhan membebaskan saudara dari segala kesesakan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Kami sudah belajar bahwa Tuhan adalah pembebas kami dari segala kesesakan kami. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kami dalam segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kami menghadapi segala kesesakan kami. Dan saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau membebaskan setiap umat-umat-Mu dari segala kesesakan yang mereka hadapi. Saat ini hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Tuhan lawat mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena kesesakan yang mereka alami, oleh karena persoalan yang mereka alami, oleh karena penderitaan, penyakit, apapun yang membuat hidup mereka berada dalam kesesakan. Hamba berdoa Tuhan yang campur tangan, Tuhan memperhatikan dan membebaskan umat-umat-Mu dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Bebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kembali kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan sikap yang benar, dan terus tekun berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang pasti menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba mendukung dan menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini Tuhan, hamba serahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang mengenal seluruh kehidupan mereka. Engkau yang tahu segala pergumulan kehidupan mereka. Dan kiranya Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap mereka. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan tolong, Engkau Allah yang peduli. Kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau beri kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau yang menyembuhkan dan Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban yang berat. Hidup mereka penuh dengan pergumulan. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menjamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi profesi kehidupan anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka dan Engkau menolong anak-anak-Mu dalam segala profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, berkati mereka, apa yang mereka tanam. Tuhan yang memberkati apa yang mereka pelihara. Tuhan yang memberkati sehingga mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan yang kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan. Engkau Allah yang menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Bapa. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan. Engkau kiranya yang menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi mereka. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Berkati para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan memberkati mereka yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Berkati para medis, berkati mereka. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai medis ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan para PNS berkati mereka Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini, mengerjakan yang terbaik ya Tuhan dalam profesi mereka sebagai PNS. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu, Engkau yang tahu.
Dan Engkau kiranya yang menolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi keadaan pengangguran, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan yang kiranya bekerja bagi mereka yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan berikan mereka pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sudah pensiun juga, tetap berikan sukacita bagi mereka, dan Tuhan kiranya memberkati mereka selalu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba memohon biarlah Engkau memberkati keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Bapa, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara, Tuhan campur tangan dan memberkati semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan juga kiranya yang memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, mereka yang mungkin berdagang, mereka yang berbisnis. Tuhan campur tangan, ajar mereka mengerjakan bisnis mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati ekonomi mereka, pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang tahu profesi anak-anak-Mu, kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan pergumulan mereka Engkau yang tahu ya Bapa. Dan Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, saya percaya doa-doa yang telah kita naikkan bersama, Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap saudara. Kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe. Lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati dengan memberikan persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.